Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati matahari di tepi pantai, jangan lupa memakai topi. Bila hari sudahlah pagi, saatnya kita bertemu lagi. Saya berharap kalian tidak bosan mendengar suara saya, karena hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang tumbuhan. Yuk, kita langsung ke materinya. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan, jadi ini hanya sedikit mengulang saja. Yang inti dari manfaat tumbuhan yang pertama itu sebagai penghasil oksigen. Kita tahu bahwa oksigen itu memiliki peranan penting dalam kehidupan, terutama makhluk hidup ya, manusia ataupun hewan, semuanya nggak bisa hidup tanpa adanya oksigen. Dan itu dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Manfaat tumbuhan yang kedua adalah tempat hidup tumbuhan lain. Di sini ada tanaman anggrek, kemudian paku tanduk rusa yang menempel pada batang tumbuhan. Sebenarnya ada juga sih hewan yang hidup pada tumbuhan seperti ulat, itu kan juga ada di atas daun. Jadi bukan hanya tumbuhan ya, hewan juga ada. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan obat. Seperti jahe, kunyit, kencur yang biasa kita temui sehari-hari itu kan juga berasal dari tumbuhan. Yang keempat, sebagai bahan baku industri. Ini contohnya karet, getah pinus, dan lain sebagainya. Yang kelima, melindungi dari sinar matahari. Dengan adanya tumbuhan, maka kita akan merasa lebih teduh. Apalagi banyaknya oksigen itu juga akan mempertebal lapisan ozon yang membuat matahari itu bersinar tidak terlalu terik karena ada yang melindungi bumi. Selain itu juga ada kan kemarin tumbuhan untuk bahan sandang, kemudian untuk tempat tinggal dari batang tumbuhan yaitu kayunya. Sebenarnya nggak cuma ini sih manfaat tumbuhan, masih banyak yang lainnya yang belum saya tulis di sini. Sekarang kita bahas tentang tumbuhan yang berfungsi sebagai sumber pangan ya bagi manusia. Yang pertama di sini adalah karbohidrat dalam porsi yang besar, karena karbohidrat itu kan zat utama bagi tubuh kita untuk melakukan segala kegiatan. Karbohidrat itu dari tumbuhan, seperti contohnya padi yang menghasilkan beras, kemudian jagung, kentang, itu semua kan tumbuhan. Kemudian sayur-sayuran itu udah pasti jelas mengandung vitamin ya yang penting bagi sel-sel tubuh kita. Kemudian protein. Kita tahu protein ada hewani dan nabati, tapi yang kita fokuskan di sini adalah yang berasal dari tumbuhan, seperti contohnya kedelai yang dibuat menjadi tahu dan tempe. Kemudian ada juga lemak. Jadi ada juga tumbuhan yang menghasilkan lemak seperti kacang-kacangan itu menghasilkan lemak. Kemudian gula di sini dihasilkan dari tebu, itu kan tumbuhan juga. Sedangkan garam ini kan dari laut, berarti tidak termasuk bahan yang diperoleh dari tumbuhan. Ada beberapa upaya untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, dilihat gambarnya. Ada tanaman, kemudian ada tanda silang ya, itu artinya dilarang menebang pohon. Itu termasuk upaya pelestarian tumbuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem tebang pilih. Jadi hanya tanaman yang berusia tua dan yang memiliki diameter tertentu saja yang boleh ditebang. Yang masih kecil-kecil itu tidak boleh ditebang. Kemudian yang ketiga, reboisasi atau penanaman kembali lahan yang gundul. Ini sudah banyak dilakukan di sekitar kita ya. Kemudian yang keempat di sini adalah pembangunan plasma nutfah, yaitu sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk mengembangbiakkan tumbuhan dalam jumlah besar. Teknologi yang digunakan itu kultur jaringan. Kemarin saya sudah pernah membahas dari satu bagian tumbuhan yang bisa dikembangkan menjadi banyak. Itu nanti pusatnya ada di plasma nutfah. Selain ini masih banyak sebenarnya upaya pelestarian tumbuhan yang belum saya tulis di sini. Seperti kayak membuat kebun raya. Kemudian aturan ketika menebang satu pohon harus menanam 5 tanaman baru. Itu juga termasuk salah satu upaya pelestarian tumbuhan.
Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa kaitan antara sila ketiga dengan tumbuhan yang tadi sudah kita bahas. Di sini hubungannya adalah ketika kita melakukan pelestarian tumbuhan, kita perlu adanya kerjasama dengan semua pihak. Dan kerjasama itu termasuk penerapan Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. Selain itu ada beberapa contoh penerapan sila ketiga yang lainnya. Contohnya yang pertama ini, kita bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, baik lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah, itu termasuk kerjasama. Kemudian yang kedua, melaksanakan upacara bendera, itu juga termasuk bentuk wujud cinta tanah air kita. Selama pandemi kayaknya hampir 2 tahun kita tidak melaksanakan upacara bendera. Rasanya kangen ketika baris di lapangan. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa melaksanakan upacara seperti sebelumnya. Amin. Kemudian yang ketiga, menjalin kerukunan atau hubungan baik dengan sesama anggota keluarga, dengan ayah, bunda, dengan saudara, kakek, nenek. Itu kalau bisa kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian nilai Pancasila yang ketiga ini adalah menghargai kebudayaan dari provinsi yang lainnya, itu termasuk cinta tanah air. Selain itu ada juga mencintai produk dalam negeri, itu termasuk sila ketiga. Terima kasih atas perhatian kalian. Pesan saya hari ini, jagalah tumbuhan yang ada di sekitar kita.